Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang paling penting sebenarnya setelah sholat subuh ini berjamaah di masjid, ada namanya itu adalah jalsatul isyraq, ya, yaitu duduk di tempat kita sholat sampai waktu isyraq. Namun yang disebut dengan isyraq ini berbeda, ya, syuruk dengan isyraq. Kalau syuruk itu adalah terbitnya matahari, idza syaraqatis syamsu, apabila matahari terbit. Tapi kalau isyraq itu adalah tidak hanya sekedar terbit, tetapi matahari sudah terbit dan terang benderang, tidak ada lagi cahaya gelap, sudah bercampur jadi terang benderang. Itu namanya isyraq. Dan waktu itu disebut waktu duha, awal waktu masuk duha. Maka di sini ada dua hal, dan itu pahala semuanya. Pertama adalah jalsatul isyraq, yaitu duduk di tempat sholat sampai waktu isyraq, matahari sudah terang benderang. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW, dan itu Bapak Ibu amalan para sahabat. Di sahabat dulu Rasulullah kalau tidak punya pekerjaan yang mendesak di rumah, kalau hanya cuma sekedar ngopi atau bagi nonton TV, itu cuma melihat HP, maka sunnahnya duduk di tempat sholat, jangan pulang. Karena duduk sampai waktu isyraq di tempat sholat sampai waktu isyraq itu pahalanya luar biasa. Karena di dalam hadis-hadis tentang isyraq dan syuruk, jadi ada hadis-hadis, bahkan hadis-hadis yang sahih itu, bahkan di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW dan sahabat, kalau kebiasaan mereka setelah sholat subuh jamaah duduk mereka di tempat sholat. Di antaranya ada yang berzikir, bahkan di antara mereka ada yang duduk-duduk sambil cerita. Tapi bukan cerita-cerita yang dilarang, cerita hanya semata-mata dunia, tetapi kadang-kadang bercerita tentang pengalaman mereka di masa jahiliyah, tentang sejarah. Artinya juga menambah ilmu. Kadang-kadang mereka senyum, kadang-kadang mereka ketawa. Sampai nanti waktu isyraq baru mereka bubar. Bubar di sini banyak riwayatnya. Ada mereka bubar begitu saja tanpa melakukan sholat. Ada mereka yang bubar, sebelum bubar dia melakukan sholat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau begitu sebenarnya yang penting itu apa? Duduknya. Kemudian ada duduk itu diisi dengan apa? Dalam hadis-hadis itu ada yang diisi dengan berzikir, kemudian ada yang diisi oleh mereka cuma dengan duduk-duduk dan cerita, tapi cerita-cerita yang bermanfaat, mengulang masa lalu, barangkali mengatur strategi untuk mempertahankan kota Madinah, strategi mengembangkan ajaran Islam. Artinya cerita-cerita. Bila cerita itu kadang-kadang mereka tersenyum, gitu hadisnya. Fayatabassamun, kadang mereka tersenyum. Wayadhakun, kadang-kadang mereka ketawa. Berarti mereka isi dengan tapi banyak juga Bapak Ibu sekalian juga dari sahabat itu. Seperti dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan bahwa dia kebiasaannya kalau sholat subuh berjamaah itu dibawanya semuanya anak-anaknya, baik yang kecil ataupun yang dewasa, bawanya semua. Itu tradisi Abdullah bin Mas'ud. Dan dilarang oleh dia semua anak-anak itu keluar meninggalkan masjid sampai waktu isyraq. Begitu dia mendidik anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, di sunnahnya ini anak-anak dibawa ke masjid subuh-subuh. Itu kebiasaan sahabat. Jangan kita pergi ke masjid, anak dibiarkan tidur. Itu tidak sunnah itu.
bangunkan mereka, bawa mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, dia tidak biarkan anak-anak mereka, anak dia jangan keluar masjid sampai waktu isyraq. Nah, setelah nanti waktu isyraq, ya baru mereka bubar. Berarti yang paling penting duduknya itu. Maka ada dua hal di sini. Pertama, jalsatul isyraq, duduk sampai waktu isyraq di tempat salat. Yang kedua, salat isyraq sebelum meninggalkan tempat. Nah, itu perkara kedua itu. Apakah diisi dengan salat atau tidak? Maka sebagian mereka langsung berdiri, sebagian mereka duduk dulu 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini adalah 2 rakaat salat duha. Maka menjadi pembicaraan oleh sebagian ulama, apakah ada salat isyraq itu atau tidak? Ada yang mengatakan tidak ada yang namanya salat isyraq. Yang ada adalah salat duha. Ada yang mengatakan tidak, salat isyraq itu tersendiri, tetapi waktunya isyraq juga sama waktunya waktu duha. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut bahwa siapa yang duduk itu, tapi siapa yang duduk sampai waktu isyraq, ya maka pahalanya 1 kali haji 1 kali sempurna. Itu ada yang pakai sholat, ada yang tidak pakai sholat, hadisnya itu. Maka berarti yang terpenting di situ duduknya. Bapak Ibu ya biasakan, apalagi kalau anak-anak yang dilatih ya, subuh-subuh ngantuk itu, latih dia turun duduk di tempat apa, kemudian diisi. Kebanyakan hadis itu diisi dengan zikir. Nah, diisi dengan zikir sampai nanti waktu isyraq. Berarti Bapak Ibu sekalian di sini ada 2. Bapak Ibu duduk, nah di sini sambil mendengar ilmu, sambil majelis ilmu. Itu pahala luar biasa. Nanti berpalingnya apakah sholat atau tidak? Nah, kalau dia sholat, tambah lagi. Kalau dia berpaling, tak ada masalah. Nah, dari hadis-hadis itu karena semuanya sehingga terbagi itu. Nah, insya Allah kita bahas nanti dalam kesempatan yang lain secara tuntas. Sekarang ini saja.